begini loh. Perasaanmu itu nggak penting. Di dalam sains, contrail itu disebut dengan kondensasi trail atau jejak kondensasi pada pesawat terbang. Tetapi yang dianggap sebagai teori konspirasi ada namanya chemtrail atau chemical trail atau jejak kimia pada pesawat terbang di udara. Pertanyaannya adalah, apakah bisa ada chemtrail atau jejak kimia dari pesawat terbang di udara? Kalau pertanyaannya bisa, maka jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ya bisa saja orang menaruh bahan kimia yang berbahaya di dalam fuel, aftur tepatnya, aviation turbine, terus dimasukkan ke pesawat terbang. Terus pesawat itu terbang, dari knalpotnya mengeluarkan cairan-cairan hasil pembakaran dari kimia yang dicampurkan terhadap ke aftur tersebut. Bisa saja. Konsep ini sebenarnya sederhana, teman-teman. Misalnya, contoh-contoh sederhananya, ada orang yang merekayasa cuaca. Yang ditaburi adalah garam. Coba bayangkan. Coba bayangkan jika yang ditaburi itu bukanlah garam misalnya. Jadi garam itu diganti dengan kimia tertentu, terus ditaburi di atas langit kita, dikasih di atas awan, terus awan itu menurunkan hujan, kena ke kulit kita, terus kulit kita gatal-gatal misal nih. Apakah bisa demikian? Bisa. Kalau saya punya semua sarana itu dan saya punya niat jahat, saya bisa aja beli kimia yang berbahaya, terbang pakai pesawat terbang yang digunakan untuk rekayasa cuaca tersebut, terus saya tabur di atas awan. Bisa. Makanya saya bilang kalau pertanyaannya bisa, maka jawabannya bisa. Tetapi apakah semua pesawat terbang itu membawa chemtrail? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa menjawabnya. Condensation trail itu memang proses fisikanya yang sederhana. Karena ada perbedaan suhu antara knalpot dan area sekitar, di mana semakin tinggi maka suhu semakin rendah, tekanan semakin rendah. Itu fisikanya. Memang secara teori masuk akal. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, jika semua teorinya seperti itu, maka seharusnya semua pesawat terbang ada contrailnya. Oh, belum tentu, itu tergantung dengan kelembaban udara. Ya, di Indonesia memiliki kelembaban udara yang tinggi karena lokasinya di ekuator, curah hujan yang tinggi, sehingga penguapannya pun juga tinggi dan membuat kelembaban semakin tinggi. Artinya di Indonesia ini memiliki kelembaban yang tinggi. Kalian bisa browsing di Google, cek aja apakah Indonesia memiliki kelembaban yang tinggi, pasti jawabannya tinggi. Nah, dengan Indonesia dengan kelembaban tinggi seperti itu, maka semua pesawat terbang seharusnya ada contrailnya. Seharusnya ada jejak kondensasinya. Tetapi fakta lapangannya, dari pengamatan saya, tidak semua pesawat terbang ada contrailnya. Hanya pesawat-pesawat tertentu. Apakah pesawat tertentu tersebut membawa chemtrail? Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak bisa menjawabnya. Artinya, teori tersebut gugur. Tetapi jika semua pesawat terbang itu ada contrailnya, maka teori itu bisa eksis. Ini tidak logis. Seharusnya kita ngecek kembali logika dari teori tersebut. Tetapi sayangnya dia sudah membantah duluan. Apakah saya mendukung mbak-mbak yang mengatakan kontainer tersebut? Saya juga nggak mendukung, karena saya juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa? Ya bisa. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah ada? Bisa jadi. Tetapi yang uniknya adalah, dia mengatakan tidak ada kontribusi apa-apa, malah membuat kebohongan, memfitnah, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kalian kontribusi deh di bidang sains. Kalau misalnya nggak ada kontribusi apa-apa, terus bikin-bikin kebohongan, terus disebarin, bro, udah kalian mah ngefitnah, nggak bermanfaat bagi masyarakat. Yang luar biasanya adalah, dia mengatakan, kita lagi saintis yang bertanggung jawab. Kita
saintis yang tanggung jawab nih kalau ada beginian. Udahlah, jangan terlalu percaya sama yang seperti itu ya. Cari dulu penjelasan objektifnya. Jangan, ih iya tapi aku merasa begini loh. Perasaanmu tuh nggak penting. Penting sih, cuman verifikasi dulu buktinya. Aduh, ternyata Mbak ini saintis. Luar biasa. Aduh, jadi takut Jadi takut membantahnya. Mohon maaf Mbak saintis. Hormat Mbak saintis. Oke, seperti itu pembahasan saya menanggapi konten dari Mbak yang paling saintis ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.